Good morning, good afternoon, good evening students. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang keunikan bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas juga tentang keunikan. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi yang sama, tetapi bagian yang kedua. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar. Tuhan yang berkati pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya anak-anak, kalau kemarin kita sudah bahas tentang keunikan, tentu anak-anak masih ingat dong, apa itu keunikan? Ada yang tahu? Wah, kok tidak mau jalan? Dia tidak gerak. Oke, mari kita perbaiki. Kecau. Oke, sudah muncul. Jadi anak-anak, hari ini mau bahas lagi tentang keunikan. Keunikan itu adalah hal istimewa yang kita miliki dan berbeda dari orang lain. Jadi lihat ya yang Bapak garis dan kasih warna kuning tuh yang panjang itu. Itu penting ya. Itu adalah arti dari keunikan, hal istimewa yang kita punya. Jadi anak-anak punya hal istimewa yang orang lain tidak punya. Kemarin kita sudah bahas tentang hal istimewa dari diri kita ada apa saja. Misalnya kemarin kita pandai bermain bola. Nah, itu hal istimewa karena tidak semua orang bisa bermain bola. Atau kita bisa menyanyi. Nah, tapi tidak semua orang juga bisa bernyanyi. Nah, jadi itu hal-hal istimewa yang kita punya ya anak-anak. Nah, kali ini kita mau bahas tentang siapakah ini? Wah, sudah lihat kan gambarnya. Jadi kita mau bahas tentang keunikan keluargaku. Jadi keluargaku itu apa yang unik? Apa ya yang unik dari keluargaku? Pasti kita mikir, aduh, apa ya yang unik? Kalau kemarin kan aku bisa bermain bola, aku bisa menyanyi, aku bisa menggambar. Dari keluarga kira-kira apa ya? Hmm, ya, anak-anak, jadi sama seperti kita kemarin. Yang pertama, hal unik dari keluarga kita dengan kita sama ya. Kita semua adalah ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan semua daripada kita. Anak-anak, bapak, terus papa dan mamanya, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan juga perempuan. Dan setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Jadi semuanya berbeda dan mempunyai perannya masing-masing. Ya, oke, sejauh ini anak-anak mengerti. Misalnya anak-anak bingung, nanti bisa tanya ya sama Bapak. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Ya, yang kedua itu adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi kita sudah diciptakan nih sama Tuhan dalam keluarga kita punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya di dalam keluarga kita, oh saya kelebihannya bisa menyanyi. Kakak saya tidak bisa menyanyi, tapi dia bisa bermain gitar. Nah, itu kan melengkapi, saling melengkapi. Jadi kita bisa bernyanyi, kakak kita bisa bermain gitar. Jadi kita bisa membuat satu satu apa anak-anak? Hmm, ya, membuat satu band atau misalnya kita buat satu vokal grup atau vokal untuk kita bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak, kalau di keluarga kita akan lihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi ada 5 yang Bapak pilih. Yang pertama, bekerja di rumah, kemudian ada polisi, ada perawat, ada tukang, dan juga ada pegawai. Nah, kan ada banyak lagi pekerjaan ya, Bapak cuma ambil 5 saja ya. Jadi, kalau misalnya anak-anak di rumah, mamanya pasti kerja memasak, mencuci, dan melakukan hal-hal lain untuk anak-anak dan juga Bapak anak-anak di rumah. Jadi kalau misalnya tidak ada orang tua di rumah atau tidak ada entah papanya atau mamanya yang bekerja di rumah, pasti rumah itu akan berantakan dan anak-anak pasti tidak bisa tinggal dengan nyaman. Jadi
ada hal yang unik dan istimewa ketika orang tua kita bekerja dari rumah. Istimewanya kita sangat terbantu. Kita mau bangun pagi, mau makan, mama kita udah masak. Kalau kita mau mandi, kita mau mencuci, pakaian kita yang kotor itu dicuci sama mama. Kalau misalnya masih kecil ya, tapi kalau sudah gede, sekarang kan sudah kelas 1. Ya, anak-anak juga harus belajar mencuci sendiri. Oke, yang kedua, contohnya adalah Pak Polisi anak-anak. Jadi misalnya ada anak-anak yang orang tuanya kerja sebagai polisi. Nah, anak-anak kalau misalnya seorang yang berbuat jahat atau berbuat nakal pasti akan berurusan dengan Pak Polisi. Karena apa? Karena mereka melanggar atau membuat kerusuhan. Jadi anak-anak kerusuhan itu mereka tidak taat dengan aturan, mereka melanggar aturan, akhirnya membuat orang lain merasa tidak aman. Itu kerusuhannya anak-anak. Jadi ada Pak Polisi yang menjaga. Nah, baik. Kalau misalnya tidak ada Pak Polisi, kerusuhannya semakin besar atau orang-orang itu tidak taat peraturan, akhirnya anak-anak juga akan apa? Akan tidak nyaman. Jadi kita membutuhkan juga seorang polisi. Jadi itulah hal istimewa dari seorang yang bekerja sebagai polisi. Papa kita atau mama kita yang bekerja sebagai polisi suatu hal yang istimewa. Nah, begitu juga yang bekerja sebagai perawat. Nah, kalau misalnya kita tidak sakit, kita kan tenang-tenang saja atau aman-aman saja di rumah. Tapi kalau kita sakit, pasti kita akan pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat. Nah, di sana ada perawat-perawat yang akan menangani kita. Masing-masing daripada kita sakitnya apa akan ditangani di rumah sakit dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tidak ada perawat, bagaimana kita bisa ditangani dengan baik? Kita bisa sembuh? Pasti tidak ya. Jadi kita sangat membutuhkan juga seorang perawat. Nah, yang keempat, anak-anak itu adalah tukang. Wah, tukang ini nih yang kerja bangun-bangun bangunan ya, anak-anak membangun bangunan yang besar-besar, entah bangunan yang kecil, entah bangun rumah, bangun ruko, bangun mall, atau yang gedung-gedung yang tinggi pun pasti dikerjakan oleh tukang. Nah, anak-anak bayangkan kalau misalnya tidak ada tukang, terus kita tidak bisa membangun rumah karena kita tidak punya keunikan atau hal istimewa untuk membangun rumah. Pasti tidak akan jadi, bukan? Nah, kita memerlukan juga seorang tukang untuk bisa bekerja dan membangun rumah. Nah, itu suatu hal istimewa jika orang tua kita atau saudara kita bekerja sebagai tukang. Jadi anak-anak jangan melihat pekerjaan apapun yang dikerjakan orang tua kita, tapi kita bersyukur karena itu adalah hal istimewa yang bisa orang tua kita kerjakan dan bisa membantu orang lain, terlebih lagi mempermuliakan nama Tuhan, sama juga dengan pekerjaan sebagai pegawai. Nah, pegawai juga kan anak-anak orang tuanya pasti kerja sebagai pegawai kan membantu orang lain, menghargai dan mengasihi juga orang lain. Nah, dengan demikian anak-anak dapat nih satu hal bahwa semua pekerjaan itu adalah berasal dari Tuhan dan semua saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih dibandingkan yang lain. Semua memiliki bagiannya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang tuanya bekerja sebagai petani, pasti akan menghasilkan beras, menghasilkan ubi, atau menghasilkan hal-hal lain yang bisa dijual dan kita juga bisa konsumsi. Jadi semua bagian itu penting dan semuanya istimewa karena tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang sama walaupun punya pekerjaan yang sama. Oke. Kira-kira anak-anak sudah mengerti? Kalau tidak mengerti, boleh ya bertanya sama Papa. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, karena tugas kita minggu ini, kita kan kemarin sudah belajar juga tentang bagaimana posisi duduk yang baik dan juga posisi duduk yang benar. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sama posisi duduk yang baik dan benar. Kenapa sama? Karena tugas kita minggu ini akan berkaitan dengan anak-anak duduk dan bagaimana anak-anak mengerjakannya. Jadi yang pertama itu, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama itu adalah posisi punggung. Posisi punggung itu tegak, jadi tidak membungkuk, tetapi anak-anak duduk dengan
tegak supaya tubuhnya itu nyaman, bisa duduk dalam waktu yang sangat lama dan tidak mengalami kesakitan. Kemudian, wah hilang. Ya, sengaja Bapak biar anak-anak bisa lihat dengan jelas ya. Tadi yang pertama sudah tahu punggung kita duduk dengan tegak. Kemudian yang kedua apa? Ya, ada jarak. Jadi anak-anak memberikan jarak antara tempat duduk anak-anak dengan meja, dengan buku, dengan pensil, atau dengan pulpen yang anak-anak pegang atau anak-anak lihat. Seperti mungkin saat ini anak-anak sedang menonton video pembelajaran. Anak-anak pasti menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Jadi dijaga jaraknya. Kenapa? Kalau misalnya anak-anak menggunakan handphone atau laptop itu bisa merusak mata jika terlalu dekat digunakan. Jadi harus ada jarak supaya cahaya dari laptop maupun handphone itu tidak merusak mata anak-anak. Oke? Ya. Yang terakhir, pasti masih ingat semua, yaitu posisi kaki juga harus tegak. Kalau posisi kaki tegak, badan tegak, terus kita juga punya jarak, maka kita akan belajar atau mengerjakan sesuatu dengan nyaman. Nah, jadi tadi sudah tahu kan apa saja yang sudah kita pelajari. Semoga anak-anak bisa mengingat dengan baik karena minggu ini tugas kita adalah jreng-jreng. Oke, kita mau membuat sebuah poster diri. Nah, poster dirinya contohnya seperti ini ya anak-anak. Jadi ini namanya anak yang membuat gambar ini namanya Ani. Jadi dia menuliskan nama saya Ani, saya suka menari. Jadi karena si Ani ini suka menari, jadi dia membuat poster dirinya tentang menari. Jadi dia menggambar dirinya. Jadi gambar dirinya sendiri dalam keadaan sedang menari. Nah, jadi tugas anak-anak untuk minggu ini adalah membuat poster dirinya masing-masing. Jadi boleh anak-anak buat posternya tentang cita-cita. Oh, cita-cita saya mau jadi tentara, berarti anak-anak akan gambar diri anak-anak sebagai seorang tentara. Oh, cita-cita saya membuat memasak, jadi seorang chef misalnya. Berarti saya akan menggambar diri saya sedang memasak makanan. Jadi jangan takut untuk menggambar karena semua gambar itu bagus. Jadi nanti anak-anak akan menggambar, kemudian mewarnai gambarnya nanti akan dikumpulkan ya untuk tugasnya. Jadi apa saja Pak Guru yang mau dinilai? Jadi yang pertama itu Pak Guru akan menilai tulisannya. Tulisannya rapi dan tulisannya juga bisa dibaca ya. Tulisannya bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, bagaimana Pak Guru bisa menilai? Jadi Pak Guru akan menilai tulisan anak-anak itu rapi dan bisa dibaca. Kemudian yang kedua apa? Pak Guru juga akan menilai kebersihan gambar. Jadi kebersihan gambar kan anak-anak buat nih, oh gambar saya suka bermain bola, jadi saya gambar saya bermain bola. Kemudian ternyata oh gambarnya nih ketika sebelum diwarnai kotor, sangat kotor, tidak bersih. Nah itu juga akan Pak Guru nilai. Jadi harus bersih ya, selain tulisannya rapi, tulisannya bisa dibaca, kemudian gambarnya juga harus bersih. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu jumlah warna lebih dari satu. Jadi anak-anak boleh mewarnai gambarnya lebih dari satu warna. Boleh banyak warnanya, tetapi harus tetap dalam keadaan yang rapi. Kira adalah ide. Nah, ide itu apa, Pak? Nah, ide itu anak-anak mau menggambar poster dirinya tentang apa? Boleh tentang hobi anak-anak. Oh, saya suka bermain apa ya kemarin? Bermain bola. Saya suka bermain bola. Anak-anak boleh gambar. Nanti dituliskan nama saya misalnya Baja. Nama saya Baja. Saya suka bermain bola. Jadi Baja menggambar diri Baja sedang bermain bola. Atau misalnya boleh juga tentang hobi kita, boleh juga tentang cita-cita kita. Nanti boleh gambar. Nanti berarti tulisannya nama saya misalnya Edel. Nama saya Edel. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Jadi nanti Edel akan menggambar diri Edel sebagai seorang dokter. Nanti dikasih tulisan, kemudian dikasih warna, dan
Nah, itu yang disebut dengan ide ya anak-anak. Jadi anak-anak idenya boleh tentang hobi anak-anak atau anak-anak menggambar, oh saya suka bermain bola kaki, saya mau gambar saya sebagai seorang pemain bola kaki. Nanti dituliskan seperti contoh yang digambar ya, misalnya nama saya Udin, saya suka bermain bola kaki, misalnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya masih bingung, nanti silakan hubungi Bapak ya di WhatsApp Bapak. Boleh tanya-tanya tentang tugasnya ya. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah bersemangat untuk belajar walaupun kita belum bertatap muka secara virtual, tetapi anak-anak juga tetap semangat untuk menonton ya videonya. Jadi tetap semangat untuk kerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan jangan lupa untuk selalu semangat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Oke anak-anak, di akhir misalnya kita sudah selesai, kita katakan God bless you. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan berkati setiap anak-anak kelas 1 yang sudah mendengarkan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi dikerjakan lagi tugasnya yang sudah tadi kita diskusikan. Kalau misalnya anak-anak masih kebingungan, silakan ditanyakan. Sampai jumpa semuanya. Goodbye, student.